Rizka. Waalaikumsalam Pak Matias. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Sehat nih? Nggih, alhamdulillah sehat. Iya, jadi sehat itu memang penting adanya karena dari kesehatan kita bisa melakukan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya dan bisa menjalankan apa yang kita agendakan dengan sesuai dengan acuan dan tujuan yang sesuai dengan yang telah direncanakan di awal-awal gitu. Iya, baik sekali. Oke Bu Rizka, Bu Rizka itu ngajar PPKN ya? Nggih. PKN atau PKN? Kalau sekarang namanya Pendidikan Pancasila. Pendidikan Iya, Pancasila. Berarti PP itu. Ya, kalau saya menyebutnya Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pak. Pancasila. Iya. Kalau dulu kan PPKN atau PKN gitu Iya, ya. iya. Oke. Bu Rizka ngajar kelas 10 ya. Iya, saya ngajar kelas 10 dan 11. 10 dan 11. Oke. Bu Rizka selama ini kalau dalam mengajar itu bagaimana? Mulai dari awal pembukaan sampai kemudian akhir gitu kan di kelas. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin ngobrol sebentar. Ibu dalam pekan ini mengajar materi apa? Kalau untuk minggu ini yang kelas 10 nggih, saya mengajar pembagian hukum di Indonesia. Pembagian hukum di Iya, Indonesia. karena materinya berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan submaterinya penggolongan atau pembagian hukum di Indonesia. Ya. Itu tujuannya seperti apa Bu yang di dalam? Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengklasifikasikan pembagian hukum di Indonesia. Pembagian hukum di Indonesia. Oke. Ibu dalam hal ini modul ajarnya sudah sesuai dengan IKM itu sudah ya? Insya Allah sudah Pak. Saya juga memasukkan pembelajaran berdiferensiasi juga di dalam modul ajar saya. Berdiferensiasi. Iya. Kalau berbicara berdiferensiasi itu kan ada 3. Ibu menggunakan salah satu di antaranya atau 3-tiganya? Saya menggunakan yang diferensiasi konten. Diferensi konten. Iya. Kenapa itu kok diferensi? Karena saya menyesuaikan dengan materinya, yaitu pembagian hukum di Indonesia itu kan ada 7 nih Pak. Yeah. Jadi nanti di kelas itu saya rencanakan dibagi menjadi 7 kelompok. Yeah. Kemudian setiap kelompok nanti akan mendapatkan satu pembagian hukum. Satu kriteria. Satu kriteria. Iya, satu kriteria. Itu dalam diferensiasi yang panjenengan tentukan itu diferensiasi konten ya. Iya. Kenapa kok tidak menggabungkan diferensiasi proses dan sebagainya? Oh iya, dengan diferensiasi proses juga karena saya melihat anak-anak memang beberapa ada yang gaya belajarnya dengan menonton video. Tadi juga saya kemarin sudah saya berikan video, saya sudah menyiapkan media pembelajaran video, kemudian teks bagi mereka yang suka membaca, kemudian bagi anak-anak yang auditory, mereka juga bisa dengan melihat video atau nanti dengan penambahan penjelasan dari saya. Ya. Jadi dari tujuan pembelajaran ini dalam modul yang Ibu susun itu siswa atau peserta didik itu dapat membagi pembagian hukum ini. Iya. Dapat memahami, mengklasifikasikan pembagian hukum di Indonesia. Iya. Ya. Jadi menjabarkan itu ya secara terperinci. Iya. Disitulah kemudian Ibu mengetengahkan dari diferensiasi konten Dan diferensiasi proses. Iya. Dua Iya. dari itu. Jadi Ibu sudah mempunyai penilaian awal itu ya? Iya, sebelumnya di minggu kemarin saya melakukan semacam angket ya Pak. Iya, memberikan angket online pada mereka tentang apa sih yang mereka sukai ketika belajar, apakah sukanya dengan melihat video atau dengan membaca atau hanya mendengarkan penjelasan dari guru atau dengan yang lain. Oke. Jadi Ibu sudah berusaha untuk bagaimana mendesain pembelajaran berpusat pada murid itu ya. Ini masih saya belajar juga Pak, ya. belum tahu. Ya.
Kemudian Ibu, saya berkembang menuju ke area pengembangan yang ingin dicapai. Yang hendak dicapai Ibu itu tadi kan mendesain dari adanya diferensiasi konten, diferensiasi proses. Mengingat dari tujuan pembelajaran tadi adalah Ibu berharap siswa atau murid itu bisa mengklasifikasikan pembagian hukum di Indonesia. Nah, itu area pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai adalah ketika anak sudah dapat mengklasifikasikan pembagian hukum, mereka sudah paham hukum-hukum di Indonesia macamnya apa saja dan mengklasifikasikannya, diharapkan nanti anak-anak itu bisa menerapkan dalam perilaku sehari-hari supaya mereka itu bisa taat terhadap hukum, mereka punya kesadaran terhadap bagaimana mereka mematuhi hukum. Jadi membangun kesadaran. Membangun kesadaran Supaya mereka itu punya kesadaran untuk taat terhadap hukum. Wah, bagus sekali ya Bu. Jadi tidak cuma tahu saja ya. Iya. Tapi bagaimana melaksanakan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari. Karena yang Ibu terapkan itu kesadaran. Iya. Kesadaran dalam apa namanya? Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Ibu. Berlanjut Ibu ke dari itu semua, dari tadi tujuan yang ditentukan, kemudian area pengembangan sudah ditentukan juga. Strategi yang akan diterapkan itu dalam pembelajaran itu seperti apa? Strateginya ya itu tadi ya Pak, saya berusaha untuk bagaimana memahami siswa dulu terkait dengan gaya belajarnya, kemudian nanti akan saya berikan mereka saya berikan materi yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya yang nonton video, yang suka menonton video ya saya berikan materi berupa video. Kemudian selain itu juga kita juga harus menekankan pendidikan karakter ya. Ya. Jadi di dalam kelas itu bagaimana mereka berproses, bagaimana mereka bisa bekerja dalam kelompok, kemudian bisa menghargai, saling menghargai. Iya, oke. Saya sekilas membaca apa namanya modul ajar yang Ibu susun itu sudah bagus sekali. Selamat Ibu besok untuk ke pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran di kelas bisa lancar, bisa sesuai dengan rencana di modul ajar ini dan bisa menerapkannya dengan bagus. Selama ini motivasi Ibu apa itu yang mendorong agar bisa mendesain pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran? Motivasinya apa? Motivasinya karena saya ingin anak-anak itu tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar belajar, tapi juga mereka harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Bu. Selamat dan sukses, semoga dalam pembelajaran siswa juga bisa berperan aktif sehingga apa yang menjadi tujuan di awal, rencana di awal ya akhirnya nanti bisa tercapai dengan sebaik mungkin. Ya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Demikian mungkin ada kata-kata dari Ibu? Sudah. Cukup ya. Oke, terima kasih. Kita berlanjut untuk besok ke observasi di kelas dalam pembelajaran. Semoga bisa dengan tiada halangan suatu apapun. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyebutnya Bu ya. Akan diri pada tempatnya. Insya Allah akan diberikan kemudahan walaupun dalam sehari-hari kita akan disibukkan dengan aktivitas dengan anak, dengan administrasi dan sebagainya. Namun ketika kita bisa menempatkan insya Allah menjalani dengan bahagia. Iya. Kalau Bu Rizka gimana menyikapi ini? Tetap bahagia ya? Iya. Semangat ya? Ya, diusahakan kalau di depan anak kita selalu bahagia, selalu bersemangat supaya anak-anak juga tertular energi positif. Iya. Memang dari energi positif seorang guru akan menular kepada siswa, gitu ya? Iya. Oke. Bu Rizka, ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kemarin kita sudah berbicara tentang apa namanya rencana Bu Rizka mengajar di kelas berapa kemarin ya Bu Rizka? 10.5 ya, 10.5. Ya, mulai dari saya sudah ngajak berbicara Bu Rizka mulai dari rencana
pembelajaran, kemudian termasuk modul, perangkat pembelajaran yang ada, kemudian berlanjut sampai ke pembelajaran di kelas. Ya, apresiasi banget saya kepada panjenengan, bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Rizka, saya ingin mengawali dulu dari kemarin, mulai dari rencana pembelajaran dari Ibu tuliskan di sini itu. Ya. Peserta didik dapat mengklasifikasikan pembagian hukum di Indonesia. Kemudian area pengembangan yang akan dicapai itu membangun kesadaran hukum, mengimplementasikan perilaku hukum dan kehidupan masyarakat, serta strategi yang disampaikan di situ. Ibu mengajarkan dengan pembelajaran diferensiasi. Ya. Bagus sekali Ibu ini dari awal untuk sekarang. Nah, saya mau tanya nih tentang mulai dari area pengembangan yang tidak dicapai Ibu. Saya ingin konfirmasi saja. Mulai siswa mampu mengklasifikasikan hukum di Indonesia, lantas kemudian hingga membangun kesadaran hukum. Nah, seperti apa sih pengembangan yang hendak dicapai, maksudnya membangun kesadaran hukum? Jadi sebelum anak itu praktek untuk menerapkan perilaku taat hukum, kan tujuan capaian belajarnya perilaku taat hukum. Yang mengimplementasikan perilaku taat hukum. Sebelum itu kan anak perlu paham dulu terhadap hukum di Indonesia. Kemudian kita bangun kesadarannya anak dulu supaya anak itu sadar kalau dia itu memang harus taat terhadap hukum, bukan taat karena terpaksa, bukan karena disuruh, tapi karena dia punya kesadaran. Nah, iya, jadi kesadaran untuk berbuat tidak boleh melanggar, kalau bahasa saya, jangan sampai melanggar, karena hukum itu bagaimana juga mengatur kehidupan kita. Ya. Nah, lantas Ibu dalam pembelajaran itu menerapkan model diferensiasi. Kalau Ibu, ketika saya ikut belajar di kelas kemarin, ketika ikut observasi di kelas, Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dengan cara diskusi kelompok yang kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok dan presentasi kita. Diferensiasi yang diinginkan Ibu di situ, diferensi apa? Kemarin saya menerapkan diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten dan juga proses. Karena dari segi konten mereka saya beri materi yang berbeda-beda. Kemudian dari segi proses mereka dalam belajar itu prosesnya berbeda-beda. Ada yang belajar melalui video, ada yang belajar melalui teks. Ibu membagi materi yang berbeda-beda itu berdasarkan apa? Ini si A kok dikasih materi ini, si B, kelompok B kok dikasih ini, itu berdasarkan penilaian awal, asesmen awal, atau berdasarkan apa? Iya, berdasarkan penilaian awal dan kemudian juga supaya merata ya saya bagi secara rata. Secara rata? Iya. Apakah menggunakan item asesmen nilai materi sebelumnya atau bagaimana? Untuk itu ya memang kalau yang materi sebelumnya kan memang belum ada, jadi ini materi yang baru. Jadi memang saya bagi sesuai dengan kalau umumnya ini dari acak saja. Acak? Iya. Untuk pembagiannya. Tapi untuk yang kelompok juga acak. Maksudnya dalam satu kelompok itu tidak hanya anak itu belajar, misalnya gaya belajarnya sama-sama visual, tapi memang saya biarkan untuk satu supaya mereka saling ada informasi. Jadi Ibu membaginya secara acak ya, tanpa kemudian memperhatikan asesmen awal atau nilai pencapaian nilai dari materi sebelumnya gitu, enggak ya? Kalau yang untuk potensial kontennya saya biarkan secara acak. Oke, bagus. Terus kemudian dari prosesnya Ibu? Nah, kalau untuk prosesnya memang sebelumnya saya beri asesmen awal. Awal. Jadi sebelumnya seminggu lalu saya beri angket pada anak
visual itu melihat, Iya, auditor iya. itu mendengar. Iya. Berarti dengan ibu menggunakan media pembelajaran video Iya. seperti itu ya, Iya. memanfaatkan platform teknologi yang ada gitu ya. Iya. Atau ibu termasuk konten kreator membuat sendiri? Saya bukan konten kreator, Oh, konten saya kreator. tinggal mencari di YouTube sudah banyak. Oke. Barangkali ibu juga concern ke sana dan juga sekali berlayar pulau terlampaui gitu. Oke, bagus. Terima kasih ibu. Lanjutnya cuma begini ibu, yang tadi saya ingin gali sebenarnya. Ketika tadi ibu menerapkan diferensi konten itu menerapkan materi secara acak. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan diferensiasi prosesnya yang tadi berpijak pada nilai asesmen awal, menurut idealisme itu bagaimana? Itu yang satu punya pijakan nilai asesmen awal, ini mau dibawa kemana, arahnya mau kemana ya. Yang kedua, diferensi kontennya ibu tanpa kemudian membaca awal kemampuan siswa atau kemauan siswa atau potensi siswa atau bahkan prestasi yang tercapai siswa. Lantas kemudian ketika tidak menemukan menemukan branding atau menemukan kemauan siswa belajarnya, itu memaksakan diacak gitu. Iya, ya mungkin memang itu bisa menjadi versi yang karena sebenarnya memang lebih baik dalam membuat diferensiasi konten ya Pak. Diferensiasi konten itu berdasarkan dengan nilai asesmen awal tersebut tadi, supaya kita dalam membaginya itu memang sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik sebelumnya. Gitu ya, terima kasih. Oke. Ibu sudah bisa menerapkan di dalam pembelajaran dua model diferensi proses dan konten itu sangat luar biasa sekali ya, artinya masih belajar. Iya, berproses. Memang semuanya itu berproses. Proses untuk semakin meningkat kualitas dan sebagainya itu pakai proses. Tapi saya mengapresiasi luar biasa ya, pada Bu Rizka. Berlanjut ke ini Ibu, tadi saya terletup dengan kesadaran hukum ya. Kesadaran hukum, pemahaman saya di awal itu kesadaran hukum itu memahami hukum KUHP sekian-sekian, ternyata enggak ya. Tetapi bagaimana menanamkan nilai-nilai kesadaran diri dalam menerapkan hukum-hukumnya positif yang sederhana aja, yang itu sebenarnya ada kaitannya dengan mapel yang lain, seperti taruhlah saya sendiri pendidikan agama Islam kan paling dekat ya antara pendidikan Pancasila dengan pendidikan agama dengan BK gitu. Ibu selama ini ketika ini ya yang diangkat ibu kan kesadaran hukum, ibu sering kolaborasi atau sering ya komunikasi ringan, kemudian mencari semacam sharing dengan guru yang sejawat seperti itu. Iya, karena kita kalau di keluar guru kan duduknya juga sudah sesuai dengan rumpun mapelnya ya Pak, dengan sejarah, dengan sosiologi, ya dengan yang sekitar itu ya sering kita sharing dengan guru sejarah ini kalau belajar ini gini, dan Wirmi juga sosiologi dengan Mbak Mita sosiologi juga. Jadi kita saling sharing yang mengenai perilaku anak, kemudian dengan BK juga kita sering ngobrol supaya kita itu tahu bagaimana anak itu ketika di kelas, ketika tidak dengan kita itu bagaimana. Iya, jadi memang betul itu kita itu khususnya pendidikan Pancasila itu tidak hanya how to know saja ya, tapi how to be dan how to live together, how to action di lapangan dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang membutuhkan tuntutan kita semakin harus mengembangkan potensi diri, berkembang dan mengembangkan kualitas diri kita berproses selanjutnya. Oke Ibu, terima kasih, itu kaitannya dengan proses dan mulai dari proses dan kontennya. Nah sekarang saya sebenarnya ingin berlanjut ke asesmennya. Jadi kan sudah mulai dari acuan
tujuan yang ingin dicapai, terus area pengembangannya, kemudian strategi yang diterapkan, bagus sekali ini. Kemudian asesmennya itu, kalau asesmen apakah ada asesmen awal, diagnosis awal, kemudian asesmen di dalam proses pembelajaran itu sendiri, ya. Terus kemudian di akhir dari pembelajaran, kalau asesmen yang diterapkan itu bagaimana? Asesmennya itu ada macam-macam, secara kita pengamatan ya, observasi ya, dengan kemarin anak-anak kelompok kan ini juga sambil mengamati perilaku siswa bagaimana ketika dia kelompok ya, apakah dia ikut mengerjakan kelompok atau hanya numpang nama atau dia aktif, nah itu juga bisa kita lihat dari observasi. Kemudian asesmen yang kedua dengan asesmen pengetahuan untuk mengisi pengetahuannya dengan kuis. Kemudian untuk asesmen akhir biasanya kan ada penilaian akhir nih Kak, ada ulangan juga, ulangan dulu kemudian nanti tes akhir semester. Saya kemarin ikut di kelas waktu ibu mengajar itu, ibu menerapkan semacam apa ya, penyemangat, ice breaking. Silakan berdiri, uangnya dikeluarkan, sikut mana, sakit mana, sikat mana, gitu kan? Ya itu mulai dari awal sudah dibangun motivasi anak untuk belajar gitu. Pernah nggak ibu pada suatu saat itu sudah diberikan ice breaking di awal, ketika memasuki inti pembelajaran tiba-tiba mental mereka down? Karena mungkin satu saat di pembelajaran jam terakhir, di mana siswa udah capek, suasana panas kayak gini. Ibu pernah nggak mengalami tiba-tiba ayo disuruh diskusi malah kemudian pada tidur atau malah semaunya sendiri? Iya pasti pernah ya Pak, karena saya juga jamnya pasti jam terakhir terus ya. Nah, di saat itu apa yang dilakukan itu? Misalnya dulu di kelas misalkan ada anak yang tidur, nah saya dekati dulu, ini sakit kalau tidur ya saya minta tolong temannya untuk membangunkan, tapi pelan-pelan, jangan tiba-tiba dikageti gitu. Ketika dia sudah bangun, saya biarkan dia untuk sejenak dulu beberapa menit, menit duduk, kemudian saya minta untuk cuci muka. Setelah itu baru mungkin saya tanya kenapa kamu tidur di kelas dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada kasus lain, anak itu main HP, maka ya saya tegur gitu kan, saya tegur, coba sekarang kalian mau main HP atau mau terus pembelajaran atau mau pembelajaran yang seperti apa? Jadi saya tanya ke anak supaya kita bisa sama-sama enak gitu nih, ketika pembelajaran terakhir materi juga bisa disampaikan, kemudian anak juga tidak merasa bosan untuk jam pembelajaran terakhir. Oh gitu, ya menarik Ibu. Terkait dengan itu ya, pemanfaatan HP sebagai salah satu sumber belajar. Ini untuk merambah ke sumber belajar, di mana HP itu bagian dari sumber belajar. Tadi kan itu menerapkan diferensiasi konten, proses dan sebagainya. Artinya siswa itu bisa mengakses big data yang tidak ada batasan. Sekarang kontrol sebagai seorang guru di situ, ketika siswa itu diberikan di pembelajaran diferensiasi proses, kontrol kita sebagai guru itu bagaimana agar mereka itu hanya mengakses hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, di mana sekarang kan tidak ada pembatasan, siapapun bisa mengakses apapun yang ia mau. Bagaimana fungsi itu sebagai seorang pendidik di sini? Kalau di pembelajaran saya memang tidak selalu pakai HP. Jadi misalkan ketika anak tidak diperbolehkan pakai HP, tidak saya perbolehkan pakai HP, maka HP harus di atas meja dan di pojok meja masing-masing, atau kalau tidak disimpan. Nanti kita sudah buat kesepakatan, kalau ada anak yang main HP, nanti saya ambil HP-nya. Kesepakatan tidak boleh pakai HP? Iya, ketika saya tidak mengizinkan, kan kadang saya juga butuh pakai HP. Butuh ya silahkan kalian gunakan HP sebagaimana mestinya. Ketika anak mungkin kelihatan HP-nya sudah miring, itu kan biasanya main game. Berarti itu main game apa? Jadi awal pertama kali mensikapi siswa itu
bertindak tidak sesuai dengan arahan itu ketika memegang HP miring gitu. Iya, biasanya kalau udah miring itu Oke, main HP-nya game. miring. Iya. Jadi kalau Iya. HP-nya itu masih tegak, dia tetap masih konsen sesuai dengan Iya. arahan guru ya, Iya, instruksi guru ya. iya, atau mungkin kalau kelihatan gini berarti dia sedang mengetik. Jadi ibu itu tidak hanya perhatian kepada kelompok-kelompok kecil, tapi perhatian kepada individu masing-masing ya. Ya, secara umum saja ketika kita lihat sebenarnya. Ya, luar biasa. Luar biasa itu, sampai kemudian per individu pun diperhatikan satu-satu, pegang HP-nya gimana, miring atau tidak Iya. gitu. Ya, ya ini suatu hal yang harus memang gitu, karena apa namanya, sebagai seorang pendidik harus sampai jeli ke sana, harus jeli ke sana. Nah, kita berbicara memang HP terkait gitu ya, terkait dengan pemanfaatan HP sebagai sumber belajar yang ada kaitannya dengan diferensiasi proses dan konten dan sebagainya itu. Nah, itu suatu ketika tidak boleh pegang HP, ya kan? Jadi katakan tidak boleh pegang HP. Lantas sumber belajar itu berarti satu-satunya adalah dari ibu atau dari mana? Tidak, Pak. Jadi kalau sumber belajar itu ya memang ya ada dari saya. Makanya kebetulan saya juga tidak pakai KS, Pak. Jadi kalau misalkan anak tidak pegang HP, kemarin di kelas 11 ya, itu saya printkan materi, dua orang satu materi, nanti untuk bahas-bahas itu biasanya di situ. Kebetulan untuk yang buku paketnya juga kan saya pakainya yang terbaru, sedangkan di perpus itu masih yang lama 2021. Nah, saya pakainya 2023. Materinya masih sementara saya printkan hanya untuk materi yang pada saat itu. Jadi area akses materi terbatas di situ ya, terbatas dari diktat atau sumber yang ibu bawakan gitu ya. Ya, anak juga bisa mencari yang lain, cuma saya bilang ini sumber utamanya yang ini, saya gitu. Yang di buku paket untuk sumber belajar yang lain, silakan kalian bisa cari sendiri, tidak harus dari buku paket yang saya berikan. Gitu. Berarti kalau demikian ibu juga pernah mempersilahkan, silahkan Anda mencari rujukan ke perpustakaan kemanapun ada selama di lingkungan sekolah boleh gitu. Iya. Pernah ya? Ya, itu waktu itu saya minta anak untuk silakan kalian ambil buku paket di perpus. Tapi kalau untuk saya mempersilahkan anak ke perpus kok di sini saya belum pernah. Belum pernah. Iya. Kenapa? Apa ya? Saya kok belum pernah mencoba ya, Pak? Belum pernah mencoba. Iya. Ada alasan atau kenapa belum pernah mencoba? Itu tadi karena mungkin alasannya buku paketnya yang terbaru. Kalau yang dulu kan masih sama. Jadi anak saya minta untuk ngambil buku di perpus. Gitu. Tapi kalau untuk saya mempersilakan anak ke perpus, saya kok belum pernah, Pak. Mungkin itu bisa jadi ide baru ya, Pak. Iya. Ya, sekali-kali ya saya ajak anak perpus untuk mencari sumber belajar. Karena biasanya kan saya juga nyari sumber belajarnya itu mungkin dari kasus, analisis kasus. Studi kasus. Iya, studi kasus. Jadi enak saya cari dulu. Silakan kalian cari di berita tentang ini kasus pelanggaran HAM misalnya. Iya. Jadi ibu tetap memberikan kesempatan siswa itu untuk mengakses materi seluas-luasnya dalam pantauan tertentu ya. Pernah ibu memberikan batasan-batasan secara terperinci, kamu tidak boleh begini, kamu ini gitu. Ketika anak mengakses HP, ya mengakses bisa HP, bisa ya secara umum ya internet lah. ya kalau internet ya mungkin saya hanya membatasi. Kalau untuk analisis kasus ya tidak ada sih, Pak. Tidak ada. Iya, tidak ada. Ya, jadi saya sudah menangkap apa yang disampaikan ibu dari mulai tadi rencana pembelajaran sampai proses, sampai kemudian metode atau strategi yang dipakai, bahkan sampai menuju ke sumber pembelajaran. Tadi juga disampaikan ada asesmen pembelajaran. Untuk yang mungkin yang terakhir terkait dengan refleksi, pernahkah ibu mengajak siswa, mari refleksikan pembelajaran ini bagaimana gitu? Sering atau Ya pernah tapi tidak sering juga. tidak sering? Ya saya tanya biasanya, Nanya apa yang kita pelajari hari ini? Kita tadi belajar tentang apa? Ya. Terus kalian sudah paham? Dan setelah saya menjelaskan materi, saya lalu tanya
sudah paham atau perlu diulangi, atau kalau belum paham yang mana silakan kalian sampaikan, nanti saya jelaskan. Artinya ada penguatan dari guru ya tentang materi yang ada. Di area penguatan itu disampaikan setelah refleksi atau sebelumnya atau bersamaan? Penguatannya yang ya saya tanya dulu ke anak bagaimana sudah paham, kalau anak yang belum paham begini ya saya jelaskan. Penguatannya setelah saya tanya ke anak dulu. Artinya bahwa ketika siswa itu diajak merefleksikan pembelajaran saat itu, otomatis secara tidak langsung ibu akan menangkap informasi dari siswa. Apakah pembelajaran hari ini gimana, kesannya menyenangkan atau membosankan atau bagaimana? Artinya di situ juga ibu menangkap bahwa informasi dari siswa itu bisa ditindaklanjuti untuk pengembangan berikutnya gitu ya, area pengembangan berikutnya. Nah, dalam rangka menangkap apa informasi dari siswa itu dan dikembangkan itu tidak lanjutnya bagaimana? Kan kadang saya juga tanya ke anak, pembelajaran apa yang kalian inginkan, seperti apa yang kalian inginkan, apakah pembelajaran saya itu sudah menarik dari kalian, kalau belum silakan kalian tulis sarannya seperti apa. Saya setelah itu saya baca, kadang kan saya minta pendapatnya melalui form online ya. Nanti saya baca, oh ternyata anak pengen seperti ini ya. Nanti saya sesuaikan dulu dengan materinya, bisa saya terapkan dalam materi tersebut. Gitu. Jadi ya tetap saya tindak lanjuti. Iya, tidak semuanya, semua keinginan anak itu saya turuti saja. Anak punya keinginan seperti itu. Artinya di situ ada area pengembangan untuk menindaklanjuti. Kalau memaksimalkan dengan adanya kombel, adanya rekan sejawat dalam ini MGMP dan sebagainya itu, ibu juga sebagai sarana untuk pengembangan dan menindaklanjuti refleksi dari murid tadi ya. Sering gitu. Kalau untuk MGMP, cuman kalau MGMP sekolah nih yang antara guru sama guru PKN atau guru Pancasila itu ya tahu. Cuma kalau ya MGMP kota kok kita jarang sekali. Tahun ini belum pernah. MGMP. Ya MGMP hanya lingkup sekolah. Iya. Artinya kita juga punya rekan sejawat di sekolah yang kemudian bisa dijadikan untuk take in given ya, untuk sharing dan seterusnya, untuk ya bagaimana sih figur saya di depan kelas, di dalam kelas, di depan siswa gitu. Walaupun kalau ditanya ke siswa itu subjektif. Siswa itu akan menilai gurunya baik itu kalau sesuai dengan kemauan siswa. Kalau tidak sesuai dengan kemauan siswa, walaupun itu gurunya itu on the track gitu, tetap ya. Karena inilah pentingnya di sini sebagai guru PKN pendidikan Pancasila untuk menyadarkan terkait tadi yang disampaikan ibu, kesadaran hukum itu yang paling sederhana adalah bertanggung jawab, terus kemudian jujur, ya kan, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kali ibu sebagai seorang guru di kelas menyadari bahwa saya adalah salah satu figur bagi siswa, karena kaitannya materi dengan tujuan membangun kesadaran hukum. Pastinya ketika mengatakan sebagai seorang figur itu pasti memberikan contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini proses penanaman dari hal yang terkecil ibu supaya siswa itu mau mencontoh langsung. Karena siswa sekarang itu kalau diberikan nasihat banyak itu kan tidak nyambung, tapi bagaimana menanamkan keteladanan, dua keteladanan itu langkah ini bagaimana? Langkah-langkah yang saya lakukan ya sebisa mungkin kan pada waktu awal pertemuan dulu kan kita membuat kesepakatan kelas ya. Disepakati antara guru dengan siswa. Nah sebisa mungkin saya untuk selalu pada jalurnya itu kesepakatan kelas itu supaya tetap bisa kita laksanakan. Kan kesepakatan kelas
beberapa di antaranya ya Pak, tidak bermain HP kecuali dulu saat menghubungi maka akan saya tegakkan itu aturan itu. Kemudian tidak makan saat pembelajaran, meskipun kadang saya juga kadang menemui kemarin di kelas 10 itu sejak pertama saya masuk masih pada makan. Saya biarkan dulu makan, kemudian begitu mereka selesai kita bahas bersama lagi tentang kesepakatan itu. Dan kita sudah buat kesepakatan dulu kalau kita itu nggak boleh makan saat kelas, tapi kita sepakati ulang mulai minggu depan bagaimana. Saya juga berusaha untuk memberikan contoh di depan anak-anak yang memang menjadi contoh itu susah ya untuk jadi contoh figur itu yang baik. Kalau kita hanya memberi contoh gampang, tapi kalau kita yang menjadi contoh itu harus bisa baik gitu. Sebagai manusia sudah tidak ada yang sempurna, tapi kita pasti berusaha depan kelas itu menjadi seperti yang baik, jadi contoh kembali. Artinya dari area pengembangan yang dicapai tadi di awal itu membangun kesadaran hukum itu, ibu juga memberikan role model diri sendiri sebagai seorang pendidik, sebagai guru di hadapan siswa secara langsung. Bagaimana ada sampah di luar, nggak usah diperintah, siswa akan sadar mengambil. Itu kan bagian dari kesadaran hukum, kesadaran hukum untuk dilaksanakan di dalam organisasi. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali kita berbicara ya dari awal sampai akhir ini. Banyak informasi yang saya dapatkan dan itu menambah sangat pengetahuan bagi saya untuk sama-sama kita untuk minimal kita belajar lebih saling mengingatkan, karena kita kan tidak mungkin sebagai guru yang punya keahlian misalnya di bidang agama, di bidang eksak dan seterusnya tanpa kemudian melibatkan kolaborasi dengan rekan sejauh, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang sehat demi membangun iklim belajar yang baik yang berpusat pada. Saya kira cukup demikian Ibu. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa belajar lebih baik lagi, Ibu bisa meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi, lebih bagus. Walaupun sekarang sudah bagus, saya mengapresiasi sangat luar biasa. Bu Rizka telah mendesain rencana pembelajaran hingga kemudian action pembelajaran dan sampai kemudian ke asesmennya, bahkan sampai menjadikan role model bagi seorang siswanya di kelas maupun di luar kelas. Luar biasa, itu bisa menjadikan uswah teladan bagi murid dan bagi sesama. Masih belajar juga sih Pak, bisa baik. Oke, saya kira cukup demikian Bu. Terima kasih ngobrol kita siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa meningkatkan lebih. Terima kasih ya Bu Rizka. Sama-sama Ibu. Sama-sama belajar di sini. Tadi kemarin juga sudah melanjutkan ya dari kegiatan observasi terus masuk observasi. Mungkin Rizka, ini kan dalam hal ini Pak Martia sebagai coach, Rizka sebagai coaching. Sebagai coaching ada yang bisa disimpulkan di sini terkait dengan peristiwa coaching. Sebenarnya dari peristiwa dari ini ya, proses ini saya jadi belajar bahwa mungkin ada banyak langkah yang mungkin harus saya sempurnakan lagi. Mungkin ada beberapa yang masih kurang tadi contohnya diferensiasi kata. Kemudian tadi Pak Matias juga mengingatkan saya lagi untuk bisa menjadi guru yang baik. Hanya memberi contoh tapi harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Kita saling bertukar informasi, bertukar gagasan, kemudian kita saling semua juga belajar.